jumpa lagi. Sedih nih, banyak yang nonton tapi nggak subscribe. Yuk, di-subscribe yuk! Gratis kok, nggak bayar. Malahan kalian bisa terhibur dengan hal-hal menarik serta info-info penting buat kalian yang tertarik untuk tinggal di Amerika, khususnya di kota New York. Contohnya kayak informasi yang bakal saya sajikan saat ini. Yuk, langsung aja yuk! Nah, kalian pasti sering bertanya-tanya waktu kalian nonton film atau video orang-orang luar negeri, kok rata-rata mereka pada pakai kartu kredit untuk transaksi pembayaran. Nah, di sini tuh kartu kredit itu nggak kayak kebanyakan di Indonesia, kayak orang Indonesia kebanyakan mikir kayak gak mau pakai kartu kredit karena takut hutang, takut nggak bisa kontrol, hutangnya banyak dan lain-lain. Sebenarnya nggak gitu juga sih, tergantung kita bisa kontrol perbelanjaan kita atau pemakaian kita sehari-hari. Sama aja jatuhnya kayak aplikasi-aplikasi yang banyak di Indonesia yang menawarkan kayak kredit limit di akun aplikasi tersebut dan kalian bisa belanja dan nanti kalian bisa cicil. Kurang lebih sama kayak gitu, tapi ini dalam bentuk kartu. Mungkin teman-teman Indonesia juga udah pada tahu sih, nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi apa itu kartu kredit. Nah, tapi di Amerika agak sedikit berbeda. Selain untuk transaksi pembayaran, kartu kredit di Amerika itu berfungsi buat naikin credit score kita. Nah, credit score itu apa? Kita bahas satu-satu dulu. Jadi di Amerika ini, rata-rata orang Amerika itu hidup dengan credit score, yang maksudnya itu histori kita dalam perbankan. Nah, fungsinya buat apa? Selain untuk bikin kartu kredit, juga bisa untuk pinjaman perguruan tinggi, sekolah, pinjaman pengobatan medis, kredit rumah, apartemen, bisnis, juga mobil, modal usaha. Bahkan kalau kalian pengen operasi plastik sekalipun, kalau mau kalian bayar kredit itu juga bisa, tapi mereka mesti cek kredit skor kalian. Nah, terus ada pertanyaan, siapa tuh yang bayarin kalau kita mau kredit ini itu dengan jumlah yang banyak di Amerika? Misalnya kita mau kredit ini, kredit itu, siapa sih yang bakal nalangin? Yang nalangin pembayaran kita itu biasanya itu perbankan atau perusahaan-perusahaan kreditor, kayak perusahaan-perusahaan finance seperti itu. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Adira dan lain-lain. Tapi nggak semua orang yang di-approve untuk mereka pinjamkan atau mereka memberikan pinjaman atau kreditan untuk orang-orang tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan finance atau perbankan ini bakal cek credit score kalian melalui credit history. Jadi mereka bakal cek melalui nomor social security kalian dan mereka bakal tahu histori kredit kalian selama kalian di Amerika. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan perbankan atau perusahaan-perusahaan finance itu bakal cek FICO score kalian atau disebut juga credit score kalian itu melalui ada 3. Mereka bakal cek melalui TransUnion, Experian, atau Equifax. Nah, dari 3 itu mereka bakal cek credit score kalian dan mereka bakal pilih salah satu atau 2 perusahaan-perusahaan yang menyajikan untuk melihat FICO score kalian. Nah, jadi credit score itu bisa dikategorikan dalam 5 peringkat. Yang pertama bad, yang kedua poor, yang ketiga fair, yang keempat good, yang kelima excellent. Jadi credit score itu dikategorikan dalam beberapa tingkat. Nah, yang paling bawah itu yaitu credit score bad, itu berkisar antara 350 sampai 549 skornya. Nah, di atas itu ada poor, itu tingkatannya 550 sampai 649 skornya. Terus kemudian naik lagi ke fair. Fair ini 650 sampai 699. Nah, kalau udah sampai ke 700 sampai 749 itu dikategorikan good. Karena nah di stage ini di rate good ini kalian bisa dibilang kalian itu udah gampang banget buat apply kartu kredit, apply pinjaman, bisnis,
kredit rumah, mobil. Nah, itu udah bisa dibilang gampang. Nah, tingkatan yang paling atas itu excellent. Ini kalau kalian udah bener-bener kayak perusahaan perbankan itu udah tutup mata aja kalau nggak perlu cek kredit skor kalian. Maksudnya nggak perlu buat hard inquiry kayak ngecek terlalu deep tentang kredit skor kalian kalau kalian udah sampai di stage excellent atau very good. Ini stase paling atas dari kredit skor. Terus gimana cara mereka menilai kredit skor kita atau gimana cara naikin kredit skor kita? Nah, ada beberapa yang mereka lihat untuk menaikkan kredit skor, yaitu yang pertama panjang dari kredit kita itu sendiri, panjang lama kredit history kita itu sendiri. Terus jumlah kredit kita yang baru, misalnya kayak kita udah punya satu kredit, terus kita tambah satu kartu kredit lagi atau satu pinjaman lagi. Nah, itu juga bisa naikin kredit skor kita. Yang kedua, tipe kredit kita itu kita tipenya berupa credit card atau auto loan, itu kayak pinjaman mobil, kredit mobil atau kredit rumah atau kredit modal usaha, pinjaman modal usaha atau pinjaman pendidikan. Nah, mereka juga lihat berdasarkan itu. Terus histori pembayaran kalian juga dilihat, apakah kalian pernah telat atau kalian bayarnya selalu tepat waktu. Terus apakah kalian bayarnya langsung lunas atau bayarnya dengan jumlah yang besar atau kalian bayarnya di selalu bayar minimum. Itu mereka juga melihat dari situ untuk menaikkan kredit skor kalian. Terus jumlah hutang kalian juga mereka lihat, apa misalnya kalian punya kartu kredit tapi limitnya itu cuma kecil, walaupun kalian bayarnya tepat waktu dan kalian udah punya kredit skor, udah punya kartu kreditnya lama banget, tapi jumlah limit dalam kartu kredit kalian itu masih kecil, itu tetap nggak menaikkan kredit skor kalian. Jadi mereka juga ngelihat jumlah uang yang mereka pinjamkan untuk kalian itu juga menentukan untuk kalian naik credit score atau enggak. Terus gimana kalau kita baru sampai di Amerika, kan kita belum punya credit history. Sementara untuk menaikin credit score itu kita mesti punya history credit. Sementara kita sendiri belum punya kartu kredit. Belum punya credit history. Terus gimana solusinya? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi awal saya sampai ke Amerika itu begitu kita punya social security, kita langsung ke bank, terus buka tabungan di bank. Nah, nanti misalnya kalau ada petugas bank yang baik, mereka bakal nawarin kalian untuk bikin yang namanya secured credit. Nah, itu kayak kartu kredit, tapi kalian mesti kasih deposit dulu. Mereka bakal hold duit kalian sejumlah dengan deposit yang kalian berikan. Misalnya kayak kalian butuh secured credit $500. Jadi kalian mesti depositkan uang kalian $500. Nah, limit yang kalian dapatkan di secured card itu, kurang lebih secured card itu kayak kartu kredit tapi kalian harus taruh uang kalian dulu. Nah, limitnya itu sama dengan deposit yang kalian berikan ke bank tersebut. Nah, dari kalian punya secured credit itu, dari situlah awal kalian ngenaikin credit score kalian. Nah, kalau kalian udah punya secured card, terus gimana Kak cara naikin credit score kalian secara cepat? Ya, caranya kayak yang saya bilang tadi, kalian mesti bayarnya tepat waktu. Terus setelah kalian bayar tepat waktu, dan jangan bayar sedikit-sedikit. Dan yang paling penting itu, kalian jangan takut buat pakai kartu kredit. Jadi kalian mesti konsumtif dengan kartu kredit kalian tersebut. Nah, kalian mesti pakai terus, tapi jangan lupa untuk bayar kartu kredit kalian tepat waktu juga. Dan kalau bisa jangan bayarnya di minimum, bayarnya itu
di kalau mau lunas lebih bagus, tapi kalau nggak bisa lunas ya setidaknya minimal kalian bayar 50% atau 40% dari pemakaian kalian. Dengan begitu credit score kalian bakal naik cepet banget. Karena saya sendiri udah nyobain dan dalam 2 tahun rate kredit saya itu udah sampai di stage belum excellent atau very good sih, tapi udah di good, udah di 700 lebih. Nah, itu udah saya ngerasain manfaatnya banyak banget guys, bukan kayak yang orang-orang Indonesia bilang yang ya kalau punya kartu kredit kita banyak hutang, kalau punya ini banyak hutang, tergantung orangnya. Nah, kalau di Amerika itu kalau kita punya banyak kartu kredit tapi kita bertanggung jawab untuk pemakaiannya dan bikin kredit skor kita naik, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, apa manfaatnya kalau kita punya kredit skor tinggi? Itu udah saya jelasin tadi di awal video, yaitu kita bisa apply apapun gampang. Kita mau bikin kartu kredit yang baru gampang, kartu kredit yang paling bagus sekalipun kayak American Express Platinum, itu kalian bakalan gampang sekali buat dapetinnya. Terus buat kredit rumah, apartemen, mobil, modal usaha, bahkan buat kalian yang mau mempercantik diri kayak operasi plastik atau semacamnya, itu kalian juga bisa kalian juga bisa lakukan secara pembayaran bertahap. Nah, itu dia, banyak sekali manfaatnya guys kalau kredit skor kalian itu bagus. Sekian dulu video saya pada hari ini. Buat teman-teman yang misalnya lebih tahu atau lebih paham soal kredit skor dan lain-lain dan ada tambahan, kalian bisa komen di kolom komentar, tambahin apa ada kekurangan atau saya ada salah dalam memberikan informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Makasih. Jadi guys, beberapa bulan yang lalu saya ditawarin oleh American Express untuk bikin kartu kredit mereka yang platinum. Nah, sekarang saya udah lagi unboxing. Kartunya datang pakai box, nggak kayak kartu kredit yang lain. Nah, jadi di dalamnya itu kayak gini guys. Ada kartu Amexnya dan beberapa buku petunjuk. Nah, kartunya ini terbuat dari stainless steel, full metal. Dan agak lumayan berat sih, sama kayak Apple Card. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja kelebihannya, silahkan tunggu video saya berikutnya. Dan untuk jadi di Amerika ini rata-rata hidup